Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Kali ini saya akan membahas sepatu dari produk lokal, yaitu Patrobas dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kali ini mereka mengeluarkan sepatu Patrobas 1945 yang kedua. Yang kedua, kenapa? Karena sebelumnya Patrobas telah mengeluarkan sepatu yang dirilis secara eksklusif dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang mereka mengeluarkan lagi rilisan eksklusif pada tahun 2024 ini dengan mengangkat tema besar yang kurang lebih serupa tapi pada siluet yang berbeda. Seperti apa sepatu yang spesial ini? Kita lihat dimulai dari kotak sepatunya. Jadi di bagian kotak sepatunya ini adalah double package, double box dari Patrobas ya. Jadi di dalam sini masih ada kotaknya lagi, dan ini adalah tampilan dari double box yang kita terima kalau misalnya kita beli online. Saya sendiri beli produk ini di Tokopedia-nya Patrobas ya, meskipun saat itu hanya dirilis sebanyak 178 pasang ya pada 17 Agustus 2024, tapi alhamdulillah saya dapat nih satu. Meskipun ada sedikit kendala-kendala ya di Tokopedia-nya mereka yang katanya di awal-awal hanya keluar ukuran 41 aja, ukuran yang lainnya agak error dan lain sebagainya, tapi mereka berhasil merilis 178 pasang pada 17 Agustus 2024 pukul 19.45 ya. Jadi memang sengaja dipilih angka-angkanya itu yang berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Harganya sendiri saya beli di 239.900, harga yang sangat-sangat terjangkau untuk sebuah rilisan eksklusif ya, di bawah 250.000 ya, hanya 239.900 sebelum ongkir. Dan untuk double boxnya simple banget, ada tulisan seperti ini, Patrobas 1945 kedua ya, dan tulisan keduanya itu menggunakan ejaan lama. Lalu di bagian samping sini ada tulisan lagi ya, Patrobas 1945 kedua. Ini ada gambar siluetnya. Ada tulisan lagi nih, Semarang 17 Agustus 2024, Komite Sepatoe Patrobas Indonesia. Artikel Patrobas 1945 di ukuran 41. Ya, lihat tuh, tulisan ukurannya juga menggunakan ejaan lama ya, OEKOERAN, OE Koeran ya, di 41. Memang untuk Patrobas saya harus turun 2 size dari ukuran normal saya supaya fitnya itu nyaman di kaki saya ya. Jadi memang dicek aja nanti untuk sentimeternya, disesuaikan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya beli sepatu Patrobas, hati-hati, silahkan dicek ukurannya, sentimeternya dan lain sebagainya. Oke, kita buka dan ini adalah box sepatunya ya, yang sebenarnya. Kalau tadi kan hanya double box untuk packaging saja. Kita coba keluarkan, oke, biar nggak ribet. Dan inilah dia kotak sepatu Patrobas 1945 yang kedua. Kurang lebih tampilan depannya sama, hanya saja di sini warnanya lebih cerah ya, dengan background berwarna putih dan ada siluet kayak surat kabarnya gitu. Karena memang di rilisan sebelumnya juga ada siluet surat kabar yang mengabarkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan sepertinya temanya juga mirip, mungkin saja tulisan-tulisannya aja yang berbeda ya. Oke, di bagian sini tidak ada ilustrasi lain, warna merah, warna putih ya, merah putih merah ya. Di sini ada panduan ukurannya ya, jadi secara overall warna yang diambil adalah warna merah putih. Tentu saja ini karena dalam rangka perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita buka, set, dapat semacam greeting cards ya. Patrobas 1945 kedua. Terima kasih Jang sebesar-besarnya ya. Jadi semuanya di sini mengisi menggunakan ejaan yang lama. Geng Patrobas sudah membeli Patrobas 1945 yang kedua dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan sebagai kaum pemuda-pemudi bisa terus diingat dan dimaknai dengan jasa pahlawan Indonesia yang berjuang mati-matian di tahun 1945. Perjuangan belum selesai. Geng Patrobas harus tetap berkontribusi untuk bangsa dan negara ini dengan cara terus mendukung dan lebih mencintai produk dalam negeri lebih lagi. Akhir kata, selamat Hari Kemerdekaan yang ke-79 tahun. Saya pribadi juga menyampaikan selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-79 tahun. Semoga negara kita bisa lebih maju lagi dan juga bisa bersaing dalam hal apapun dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini, gitu ya. Sip, seperti itu, dapat greeting cards. Lalu ini ada papernya, tulisan Patrobas, tidak ada yang spesial. Kita buka. Nah, inilah dia sepatu spesialnya ya. Kita keluarin satu per satu.
Dan inilah dia sepatu Patrobas 1945 yang kedua yang dirilis secara spesial oleh Patrobas pada 17 Agustus 2024. Memang secara siluet ini adalah siluet yang baru ya. Saya sebelumnya belum pernah lihat siluet sepatu ini di lini produknya Patrobas, dan ini adalah siluet yang fresh, pada rilisan yang fresh juga, rilisan yang eksklusif. Secara look overall ini saya oke banget ya, itu keren, kokoh, dan memang terlihat ada beberapa bagian-bagian yang dikhususkan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kita bahas satu persatu, mulai dari outsole-nya. Outsole-nya ini terbuat dari rubber berwarna merah ya, dengan grip yang seperti ini tuh. Ini lumayan tebel, dan di beberapa bagiannya, khususnya di bagian tengah, ini kalau dilihat dari samping itu dia bergerigi. Ya, kayak bergerigi gitu tuh. Ya, dan ini ketebalannya lumayan visible ya, karena kalau misalnya kita pakai sepatu ini, dilihat dari samping itu ada kayak list warna merah di bagian telapak kakinya gitu. Jadi bener-bener keren banget konsepnya. Jadi dia pengen menunjukkan ada warna merah tapi pengen subtle gitu biar nggak terlalu terlihat ya. Dan karena ini terbuat dari rubber, tentunya akan memiliki daya tahan yang cukup lama dan juga cukup kuat karena dia tidak gampang aus ya, karena kan bagian telapak kaki ini sering tergesek oleh lantai, aspal dan lain sebagainya yang panas juga. Dan dengan bahan rubber ini tentunya dia akan memberikan grip yang sangat baik apabila jalannya itu licin. Ya, naik ke bagian atas, ini midsole-nya juga terbuat dari rubber ya. Di foxing seperti ini berwarna putih ya. Dia ngeblend dengan bagian upper-nya ya. Upper-nya ini adalah kombinasi dari beberapa bahan kalau saya lihat. Di bagian luarnya ini, untuk bagian upper-nya ini terbuat dari kanvas. Ya, kanvasnya itu di 12 oz. Ini di bagian sini nih ada tulisan seperti siluet-siluet surat kabar zaman dahulu ya. Ini kan kayak ada perayaan ya kayaknya nih. Ini lalu ada gambar sepatu dengan ejaan-ejaan dan juga ketikan-ketikan tulisan yang masih memiliki ejaan lama. Ini kalau saya lihat secara detail ada tulisan akan dirilis sepatu Patrobas untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Oh, berarti teksnya masih sama dengan sepatu yang dirilis pada 2 tahun yang lalu, yaitu 2022 ya. Berarti secara konsep ya, surat kabar yang digunakan mungkin sama dengan rilisan pertama, dan itu disematkan lagi di sini. Secara konsep sama, berarti hanya saja siluet sepatu yang digunakan itu berbeda. Ya, kayaknya seperti itu. Dan di sini logo Patrobasnya itu transparan ya, menggunakan semacam plastik gitu, transparan ya, baik di bagian dalam sepatunya maupun di bagian luar. Itu sama, dia menggunakan plastik berwarna transparan seperti ini ya. Tuh, di bagian sepatu kirinya juga sama, oke? Jadi keren banget nih. Jadi si logo Patrobasnya karena transparan, jadi itu tidak terlalu terlihat. Meskipun ketika kena cahaya pada sudut cahaya tertentu, itu adalah kelihatan dia kayak mengkilat-kilat ya. Tuh. Tapi menyematkan konsep surat kabar pada bagian upper ini yang perlu kita apresiasi ya, karena ini keren banget, dan ketika dipakai sehari-hari pun menurut saya masih oke aja karena dia tidak terlalu mencolok gitu ya. Ini seperti sepatu putih biasa aja lah gitu ya. Kemudian di bagian toe-nya ini juga terbuat dari kanvas ya, berwarna putih, ngeblend dia dengan tadi midsole-nya ya. Dijahit seperti ini, ada 2 jahitan dengan benang yang juga berwarna putih tuh. Di sini juga di bagian belakang. Lalu di bagian belakang dekat dengan tumitnya ya, di daerah midsole-nya ini ada tulisan Patrobas, terbuat dari rubber. Tuh, ditempelin lagi di sini gitu. Oke. Naik ke bagian tali temalinya, di sini menggunakan flat laces berwarna putih, dan untuk eyelet-nya ada 1 2 3 4 5 eyelet yang atau lubang sepatu yang berwarna putih, dan ada 1 di ujung bagian atas ini berwarna merah, dan ada embosan bertuliskan Patrobas ya. Ini di bagian kancing lubang sepatunya ini ada embosan tulisan Patrobas nih mengelilingi di warna merah bagian sininya. Dan warna merahnya ini memang benar-benar cukup mencolok ya. Tuh. Seperti itu. Ya. Lalu ini bagian tangnya terbuat dari campuran kanvas dan bagian dalamnya di lining dengan mesh ataupun foam. Ya, tidak terlalu empuk sebenarnya tuh, si foamnya tidak terlalu tebal, tapi oke lah, nyaman-nyaman aja. Ya, ada tulisan Patrobas di sini dijahit, simple aja. Begitupun untuk sepatu yang bagian kirinya. Liningnya ini terbuat dari mesh yang menurut saya sangat-sangat breathable, sehingga tidak terlalu panas ketika kita pakai, karena lihat aja tuh pori-porinya lumayan besar tuh ya, pori-pori dari liningnya itu lumayan besar dan juga empuk. Dan kalau dilihat dari sini ya, untuk si lining dari sepatu ini dia bener-bener mencengkram kaki kita. Nih lihat, dia kayak memeluk bagian kaki kita tuh, sehingga ketika dipakai itu akan sangat nyaman ya. Dia kayak bener-bener agak cekung ke dalam gitu si bagian lining warna merahnya ini. Dan lining warna merah ini sekali lagi menegaskan bahwa sepatu ini merupakan eksklusif rilis dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun
Republik Indonesia ya. Kemudian kita coba lepas bagian dalamnya seperti apa. Oke, ini insole-nya kalau saya rasakan tidak bisa dilepas, tapi ketika dipencet-pencet ini masih empuk banget karena dia menggunakan teknologi Patro Foam Tech dari Patrobas yang tentunya empuk. Warnanya ada warna merah, dia ngeblend dengan warna si liningnya gitu. Jadi dari luar itu sepatu ini memiliki konsep warna yang putih ya, dengan ada sedikit warna merah subtle di bagian sini dan juga di bagian outsole-nya. Tapi di bagian dalamnya itu warnanya merah, kayak gitu ya. Jadi di bagian dalamnya warnanya merah ini, jadi kelihatan banget nih perbatasan pergantian warnanya itu ada di mana. Nih di bagian luarnya di sini, ini dijahit nih dengan yang bagian lining foam warna merahnya tuh ya. Jadi dia awalnya terpisah, jadi di bagian liningnya yang warna merah ini sendiri, bagian kanvas luarnya ini juga sepertinya sendiri gitu ya. Jadi ini kayak ada jahitannya gitu. Dan menurut saya ini sebuah konsep yang sangat menarik untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi dengan siluet yang baru dari Patrobas ini benar-benar memberikan keeksklusifan yang hakiki. Ditambah lagi, sepatu ini dirilis secara terbatas pada 17 Agustus 2024 sejumlah 178, meskipun pada tanggal 20 Agustus 2024 mereka menjual kembali di reseller-reseller mereka yang jumlahnya saya juga nggak tahu, mungkin juga banyak, tapi harganya berbeda di 389.900. Jadi buat teman-teman yang kemarin pada 17 Agustus 2024 belum mendapatkan sepatu ini, masih bisa coba silahkan dicek di reseller resminya ya, bisa dicek di Instagramnya patrobas.id. Di sana teman-teman bisa lihat apa saja sih reseller resminya Patrobas. Silahkan dihubungi ke reseller tersebut ya kalau misalnya pengen sepatu ini. Dari sisi kenyamanan untuk sepatu dengan siluet baru Patrobas, sebenarnya memang Patrobas itu kan sudah terkenal dengan siluet-siluet yang juga nyaman, kemudian empuk banget, apalagi yang Patrobas Cloud ya. Saya seneng banget tuh yang Patrobas Cloud karena bener-bener enak ketika dipakai lama, dipakai jauh, harganya juga sangat terjangkau. Dan dengan siluet baru ini menurut saya tidak terlalu berbeda jauh, empuk banget. Teman-teman bisa lihat nih bagaimana ketika saya pakai sepatunya. Fittingnya ya, saya meskipun true to size saya di 43, lalu saya ambil di sini di 41, tapi itu masih oke aja, masih muat dan masih nyaman, tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu sempit. Kaki saya memang kebetulan bukan kaki yang tipe lebar, tapi masih cukup memiliki ruang di bagian toe-nya ya. Bagaimana menurut teman-teman konsep memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini, di mana Patrobas memberikan detail berupa cetakan berita koran di bagian kanvas pada bagian uppernya untuk menyiarkan kabar gembira kemerdekaan Indonesia. Apakah iterasi dari perilisan sepatu 1945 yang kedua ini masih cukup menarik buat teman-teman jika dibandingkan saat rilisan pertama mereka? Buat saya pribadi sih sepatu ini layak untuk dimiliki karena harganya juga masih sangat terjangkau ya. Saya sendiri beli under 250.000 dengan kenyamanan yang diberikan dan juga konsep-konsep yang sangat menarik. Sepatu ini buat saya pribadi itu masih layak di koleksi dan dimiliki. Kalau mau dipakai sehari-hari ya silahkan juga. Teman-teman mau pakai sepatu ini di perayaan-perayaan kantor atau perayaan sekolah ya kan, jadi biar bener-bener kerasa banget nih perayaan kemerdekaannya. Teman-teman mau melengkapi kemerdekaan tersebut dengan menggunakan sepatu rilisan eksklusif, rilisan spesial dari Patrobas ini, ya silahkan saja ya. Atau teman-teman misalnya lagi mau nonton bola nih, nonton timnas ya kan, nonton timnas kan biasa outfit kita merah putih ya, ditambah lagi dengan sepatu Patrobas 1945 yang juga bertemakan sama, secara warna juga memiliki warna merah dan juga warna putih ya, sekaligus mungkin bisa meningkatkan rasa nasionalisme di diri kita ketika kita mendukung timnas misalnya seperti itu ya, atau pada occasion apapun lah yang sekiranya teman-teman cocok menggunakan sepatu ini ya. Buat saya pribadi, eksekusi dari sepatu Patrobas 1945 yang kedua ini cukup oke banget malah. Dari sisi kenyamanan untuk siluet baru ini juga nyaman-nyaman aja, empuk, smooth, looks-nya juga oke. Apakah nanti akan ada rilisan general rilisnya untuk sepatu siluet baru mereka ini ya, nanti kita tunggu saja dari Patrobas. Dan jangan lupa untuk follow sosial media dari patrobas.id ataupun cek juga marketplace mereka, barangkali ada produk-produk menarik lainnya dari si Patrobas. Sepatu apa lagi atau produk apa lagi yang perlu saya bahas pada video-video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan sampai jumpa.